Materi stase neuro di minggu pertama adalah neuroanatomi. Berikut kita akan review sedikit tentang neuroanatomi. Seperti kita ketahui, susunan saraf pusat terbagi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Berikut adalah anatomi saraf neuron, terdiri dari dendrit, badan sel, ada inti sel, akson yang diliputi oleh mielin, dan ada juga tipe neuron yang tanpa mielin, ada sel Schwann. Gunanya mielin ini adalah mempercepat hantaran saraf karena dia akan bergerak secara saltatorik. Dan ujung dari neuron ini merupakan nerve ending. Dia bisa bersinaps sesama neuron atau dia bersinaps di kelenjar atau dia bersinaps di otot. Berikut kita akan bahas satu-satu susunan saraf. Pertama kita akan membahas tentang otak atau cerebral. Kemudian kita akan membahas batang otak atau brainstem. Kemudian kita akan membahas medulla spinalis. Kemudian kita akan membahas saraf tepi atau saraf perifer. Dan yang terakhir kita akan membahas neuromuscular junction sebagai bagian akhir dari saraf. Otak atau cerebral, seperti kita ketahui, otak itu terdiri dari beberapa lobus, yaitu lobus frontal, lobus parietal, lobus temporal, dan lobus occipital. Di lobus frontal terdapat korteks presentral atau korteks primer motorik, kemudian area bahasa Broca atau area bahasa motorik. Di daerah parietal terdapat gyrus postsentral atau korteks primer dari sensorik. Di lobus temporal terdapat area bahasa sensorik atau Wernicke. Dan di area occipital terdapat area visual. Otak atau cerebral ini dia akan berada di dudukannya berupa basis kranii, tulang kranium, di mana di basis kranii terdapat beberapa fossa, yaitu fossa anterior, fossa medial, dan fossa posterior. Di fossa posterior akan ditempati oleh cerebellum, di fossa medial akan ditempati oleh lobus temporal, di fossa anterior akan ditempati oleh lobus frontal. Adanya fraktur di daerah basis kranii dapat bermanifestasi berupa perdarahan hematom yang kita sebut dengan raccoon eyes jika dia berada di fossa anterior. Kita sebut battle sign jika dia frakturnya berada di fossa medial atau fossa lateral. Ini tampilan klinis dari hematom raccoon eyes, dan ini manifestasi klinis dari battle sign, dia berada di daerah mastoid. Yang menarik dari bagian cerebral area kortikal adalah adanya homunculus, di mana area sulcus presentral merupakan homunculus motor dan postsentralnya merupakan homunculus sensorik. Yang menarik adalah pemetaannya di daerah sagital atau tengah otak itu ada area kaki, di lateral area wajah, dan di antaranya ada area tangan. Ini juga yang menjelaskan kenapa pada pasien-pasien
stroke, kadang-kadang perbaikannya lebih cepat area kaki dibandingkan area tangan atau jari. Karena areanya lebih luas dan serabut sarafnya lebih banyak pada area tangan dibandingkan area kaki. Oke, dari pemetaan homunculus ini kita juga bisa memperkirakan pembuluh darah mana yang terlibat tergantung area klinis yang terkenanya bagian mana. Dan dari homunculus ini juga dapat menjelaskan apakah stroke atau gangguannya terdapat di daerah kortikal atau di daerah subkortikal. Karena pada area subkortikal biasanya kekuatan motoriknya akan sama antara atas dan bawah, sedangkan pada kortikal kekuatan motoriknya akan sedikit berbeda antara tangan dan kaki. Lanjut, kita masuk ke daerah subkortikalnya, di mana di daerah dalam dari cerebral terdapat sistem limbik, di mana terdiri dari talamus, cinguli, amigdala, dan hipokampus. Selain itu juga ada sistem ventricle, di mana ventricle itu terdiri dari ventricle lateral, ventricle 3, dan ventricle 4. Ventricle lateral terdiri dari ventricle 1 dan 2, yang nantinya akan berhubungan dengan ventricle 3 melalui foramen Monro. Sedangkan foramen ventricle 3 akan berhubungan dengan ventricle 4 melalui aqueductus Sylvii. Sebagian LCS akan mengalir di canalis centralis yang terdapat di dalam medula spinalis. Ini adalah sistem vaskularisasi cerebral. Seperti kita ketahui, arcus aorta akan mempunyai cabang, subclavia, dan carotis communis. Yang menarik adalah di sisi kanan, subclavia dan carotis communis itu merupakan cabang dari arteri innominata. Ini juga yang menjelaskan kenapa tensi darah sebelah kiri lebih tinggi daripada tensi darah sebelah kanan. Karena subclavia kiri merupakan cabang langsung dari arcus aorta, sedangkan subclavia kanan merupakan cabang tidak langsung dari aorta atau merupakan cabang dari arteri innominata. Dari carotis communis, dia akan bercabang menjadi carotis eksterna dan carotis interna, di mana carotis interna akan masuk ke dalam ruang intrakranial, kemudian dia akan membentuk arteri cerebral media dan cerebral anterior. Cerebral posterior dibentuk oleh pertemuan arteri vertebralis yang membentuk arteri basilaris, di mana arteri vertebralis itu merupakan cabang dari arteri subclavia. Jadi, otak secara garis besar dipendarai oleh dua sistem sirkulasi, yaitu anterior yang merupakan sistem karotis dan posterior yang merupakan sistem vertebralis. Kedua sistem sirkulasi ini akan berkolateral membentuk circulus Willisi. Sistem kolateral ini yang menjelaskan kenapa adanya area penumbra pada kasus stroke. Ini area pendarahannya pada sisi korteks atau sisi lateral, cerebri media mendominasi area lateral,
cerebri anterior mendominasi area sagittal, dan sebagian temporal dan area occipital merupakan area dari cerebri posterior. Kalau dari sisi medial, sebagian besar sisi medial merupakan area pendarahan dari cerebri anterior. Sedangkan sisi medial dari bagian posterior merupakan area dari cerebri posterior. Selain sistem arteri, ada juga sistem vena, di mana fungsi sistem vena ini terkait langsung dengan sirkulasi dari liquor cerebri, di mana resorpsi liquor akan berhubungan dengan vena sagittalis superior di bagian atas cerebral. Seperti kita ketahui, peredaran liquor cerebri ini dibentuk dari plexus choroid yang sebagian besar terdapat di sisi ventricle lateral, kemudian akan menuju ventricle 3 melalui Monro. Di ventricle 3 juga ada plexus choroid, dia akan menambah volume dari LCS, kemudian dia akan berjalan melalui aqueductus sylvii menuju ventricle 4. Ada juga plexus choroid di dalam ventricle 4. Dia akan menambah volume liquor. Kemudian dari ventricle 4, LCS itu akan keluar melalui foramen lateral dan medial dari Lusca Magendie. Terdapat 2 foramen Lusca dan 1 foramen Magendie. Lusca yang di lateral dan yang Magendie yang di medial. Setelah keluar dari ruang ventricle, dia akan berada di ruang subarachnoid. Kemudian dia akan berada sebagian kecil di canalis centralis. Dia akan juga berada di antara medulla spinalis. Kemudian alirannya akan menuju arachnoid villi yang terdapat di area sagittal atau area sagittal. Kemudian arachnoid villi arachnoid ini akan berhubungan dengan sinus sagittalis superior dan kemudian dilakukan resorpsi. Gangguan pada sistem ventricle dapat menyebabkan hidrosefalus. Hidrosefalus itu terbagi 2, obstruksi dan non-obstruksi. Obstruksi itu terjadi jika ada sumbatan atau halangan dari sistem ventricle ini, misalnya ada tumor di antara ventricle lateral dan 3 atau antara 3 dan 4, sehingga terjadi pembesaran salah satu ventrikelnya. Bisa juga terjadi karena gangguan produksi dan resorpsi. Bagaimana membedakannya? Pada obstruksi biasanya hidrosefalusnya membesar tidak semuanya, misalnya hanya ventricle lateral dan 3, sedangkan pada hidrosefalus non-obstruksi biasanya terjadi pembesaran ventricle pada keempat sistem ventricle. Oke. Kemudian topik kedua adalah mengenai brainstem atau batang otak. Yang menarik dari brainstem adalah brainstem itu terdiri dari mesencephalon atau midbrain, pons, dan medulla oblongata.
Di bawah medula oblongata itu adalah medula spinalis. Yang menarik dari batang otak ini adalah dia banyak terdapat saraf-saraf kranialis, mulai dari nervus 3, 4, 6, nervus 5, nervus 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kalau kita lihat, sebagian saraf kranialis, intinya ada yang terdapat di mesens, cephalon, ada yang terdapat di pons, dan ada yang terdapat di medula oblongata. Ini letak inti-intinya, di mana di mesencephalon terdapat inti nervus 3 dan 4. Di dalam pons terdapat inti 5, 6, dan 7. Sisanya terdapat di medula oblongata. Ini adalah jaras kortikospinal atau jaras descendens, di mana dari area homunculus, tadi kita sudah bahas homunculus, dia akan masuk ke daerah subkortikal, kemudian berjalan ipsilateral melalui kapsula interna. Di batang otak, dia akan berjalan ipsilateral hingga dia menyeberang di decus sociopiramidum, itu area yang terdapat di bawah dari medula oblongata. Kemudian dia akan berjalan kontralateral di medula spinalis. Pemetaan ini pada area medula spinalis, jika area ekstremitas atas pada daerah servikal, serabut sarafnya akan keluar. Kemudian sisanya yaitu serabut saraf area torakal, lumbal, dan sakral, dia akan melanjutkan perjalanannya, di mana torakal akan keluar di segmen torakal, dan lumbal atau sakral akan keluar di area lumbal atau sakral sesuai area pemetaannya. Ini adalah berbagai macam nama sindrom dari gangguan medula spinalis. Yang terkenal mungkin ada Fovil, ada Benedict, ada Cloud, ada Weber, kita sering dengar itu. Yang menarik adalah pada Fovil, tampilan klinis meskipun lesi ada terdapat di dalam batang otak, tampilan klinisnya dapat berupa gangguan perifer, dalam hal ini gangguan perifer nervus facialis. Ini yang menjelaskan jika lesi setinggi inti nervus cranialis, tampilan klinisnya bukan upper motor, tapi lower motor neuron. Oke, ini dapat dibaca dan kita bisa lihat tampilan-tampilan manifestasi klinis pada lesi-lesi di batang otak. Itu saja. Selamat belajar. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan saat kita ketemu di kelas atau bangsal. Terima kasih. Selamat belajar.